Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang para pegawai semua, teman-teman baik saya semuanya. Pada siang ini saya telah jalan-jalan mengelilingi kota Jakarta. Terakhir di kali ini teman-teman. Kali ini daerah Srengseng ya. Kalau kita berbicara sepeda ya, karena tidak ada habis-habisnya teman-teman. Terus terang, saya sejak kecil juga menyukai sepeda ya. Pendidikan sepeda saya masih ingat itu ya. Itu zaman saya masih SD ya. Kelas 3 ya. 3 udah belikan sepeda. Itu tahun di bawah tahun 70 ya. Oke. Tahun 70. Saya sangat sukses sekali karena pada saat itu sepeda saya sepeda buatan Belanda, merek Pongers ya, Pongers warna hitam, sepeda jengki. Waduh, sampai saya kutak-kutik ya. Nah saat itulah saya tuh udah mulai menyenangi sepeda karena panjang sampai kelas 5 terusnya sampai SMP saya naik sepeda terus-menerus. Dia ada berlin naik sepeda saya Pongers, dan saat itu saya udah mulai kutak-kutik single gear ya. Itu ada saya tingkatkan menjadi pakai kaset ya, masih ulir ya. Operannya juga di samping sini, saya masih ingat sekali ya. Itu ada 6 gigi ya. Saya senang sekali karena dengan sepeda Pongers itu saya bisa jalan-jalan yang agak nanjak gitu. Nah sejak itulah saya udah mulai muter-muter sepeda sampai dengan saat ini teman-teman. Jadi sepanjang sampai kira-kira akhir SMP ya. Nah saya masih jalan-jalan naik sepeda kemana-mana, selalu naik sepeda. Nah menjelang SMA ya, nah itu berubah lagi teman-teman. Sejarahnya saat itu saya udah mulai menyukai motor. Nah sepeda berkurang. Saya sepanjang SMA, sepanjang tahun SMA saya naik motor. Kemudian saya juga senang kutak-kutik motor ya, beralih lah gitu. Nah pada saat saya mulai kuliah ya, tahun 76 ya, saya di sana di Salemba. Nah sepeda mulai kembali lagi ke pangkuan saya, sepeda Pongers ya. Saya benahi ya. Nah menjelang akhir saya membuat skripsi saat itu ya, saya agak stres teman-teman. Memang kuliah saya itu lama ya, bisa lupa ya, sehingga saya butuhlah suatu olahraga ya yang langsung ya, karena rute saya saat itu melalui rute yang cukup panjang. Saya naik bis tadinya, menjelang 2 tahun terakhir saya mulai naik sepeda. Sepedanya sama teman-teman, sepeda Pongers juga, masih awet. Oke, saya rute dari Tebet, kemudian ke Salemba, kemudian, nah ini lagi ada pacar saya di Roblong. Nah demikianlah berputaran ya, panjang 2 tahun saya naik sepeda. Nah, sejak itulah sepeda saya ganti, udah mulai saya ganti dengan sepeda road bike. Nah saat itulah saya udah mengenal road bike, tapi belum ke arah-arah yang bagus ya. Saat itu buatan Jepang demikian rupa. Nah kemudian sampai saat ini saya menyenangi sepeda dengan berbagai jenis, tentunya yang konsentrasi kepada perjalanan jauh teman-teman. Nah kebetulan pada siang ini
saya mau bawa sepeda Bianchi teman-teman. Ada video yang saya cuci, ya kemudian saya sayang kenapa tidak saya sampaikan kepada teman-teman spek Bianchi ini. Bianchi ini sepeda touring teman-teman ya, sepeda touring yang demikian bagus ya, ini geometrinya demikian bagus ya, sehingga ini layak lah ya untuk kita gunakan sebagai salah satu referensi ya dari sepeda jenis touring. Ini saya beli kurang lebih 7 tahun lalu ya di Edge Hardware ya harganya menengah lah ya. Ini ada 2 jenis, ini saya beli grade yang kedua ya. Nah kemudian saya lakukan upgrade demikian rupa sehingga jadilah sepeda seperti ini. Jadi ini bukan yang merakit, tapi saya mengupgrade. Oke, dalam pengalamannya sepeda ini sudah cukup menempuh perjalanan yang jauh ya. Saya bawa ke Bandung ya, touring kemana-mana ya. Di antaranya ya yang sekitar Bogor ya. Lewat lagi saya ini ke daerah Bandung ya. Bandung, dari sana saya naik ke Puncur teman-teman. Lembang Puncur itu cukup tinggi. Ya itulah 10 menit ya pengalaman saya dan historical sepeda ini. Oke teman-teman, tidak ada salahnya juga kita bisa membahas sepeda ini ya, supaya teman-teman juga mengetahui bagaimana ya sepeda touring itu kita bangun dan kita desain sedemikian nyamannya ya, tapi dengan harga yang ekonomis gitu loh, ekonomis dan tidak mengurangi kemampuan sepeda ini untuk bisa bertahan ya, melewati jalan yang jauh, jalan yang bergelombang, tanjakan dan turunan. Oke, nah, ada satu hal yang menarik teman-teman ya dari sepeda yang touring ya. Rata-rata sepeda touring itu bannya itu ukurannya antara 35 ya, 300C atau 27,5. 35, ada juga yang 38, ada yang 40, mungkin 32. Nah, sepeda saya ini teman-teman ya, saya pasang ya. Tadinya ukuran bannya 32. Ini 32 ya. Tapi saya perkecil lagi jadi 30. Nah, ini merek Swebo ya. Swebo ini marathon racer ya. Ini ukurannya 700 kali 30C. Nah, ini teman-teman. Rupanya teman-teman ya, setelah saya banding-bandingkan juga ya dengan sepeda jenis sepeda saya ya, jenis touring sama jenis touring ya, yang menggunakan ban ukuran 35 ya, itu rupanya ukuran besar ban itu betul mempengaruhi kenyamanan ya, terutama kelajuan sepeda itu sendiri, sehingga abad limbingnya itu memang jadi berkurang teman-teman. Jadi waktu saya pakai ke Bandung ya lumayan lah ya, saya juga cukup capek tapi tidak terlalu melelahkan ya, karena saya kira ada hubungannya dengan ukuran ban ya. Ukuran ban ini tekanannya juga saya set demikian rupa supaya tidak terlalu kencang dan keras, sedang-sedang ya, dan terutama profilnya ya, profilnya itu untuk mendukung ya. Oke teman-teman, kita bahas ya satu persatu ya, teman-teman juga ada yang tertarik speknya ya. Jadi saya melaksanakan proses upgrade ini ya, itu bertahap teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Saya tuh menggunakan frame dasarnya ya, memang jenisnya framenya itu Kamaleonte Sport. Nah ini ya, ini framenya aluminium alloy, tapi yang masih grade-nya yang masih 6000 ya, alloy 6000 ya. Tapi saya masih saya pertahankan ya bentuk-bentuk aslinya ya, tidak saya bongkar total ya. Ini ya warnanya warna ini krem ya. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ini forknya juga ya, itu tapered teman-teman ya. Saya kurang menyukai yang bentuknya cingkrang ya, ini tapered ya, sini kecil, di sini membesar demikian rupa ya. Ini juga dari bahan yang sama, aluminium alloy ya. Oke, nah di sini juga ada eyeletnya teman-teman. Tempat kata kita mau bikin rack ya, yang agak melebar ke sini ya, yang memanjang ke sini sebagai rack depan, ini ada eyeletnya ya. Ya cukuplah menunjang, artinya ini memang sepeda touring teman-teman. Terus yang di bagian atas teman-teman ya, yang saya lakukan upgrade ya, itu pada saat saya asalnya ya, saya beli asalnya, ini agak tegak teman-teman. Stem ini agak tegak ya, itu saya ganti dengan stem BBB ya. Nah oke, kita ukur nih panjangnya ya. Panjangnya stemnya
Ini kurang lebih dari poros ke poros. Nah ini teman-teman, 8 ya, 8 cm dengan sudut ini 45 derajat. Oke. Nah diameter ininya ya masih 24 teman-teman ya. Diameter bracketnya ini 24, berapa lah, 6 barangkali ya, ini ya, masih kecil ya. Nah jadi waktu saya ke Bandung ya, saya tuh belum menggunakan stang yang memang udah ada jaraknya ke atas ya, tapi belum terlalu tinggi teman-teman. Nah sehingga saya merasa agak pegel ya, walaupun ini udah positif tetap agak pegel. Akhirnya saya ganti stang ini ya dengan stang yang lebih tinggi ya, tinggi, mungkin ketinggiannya ini high raise-nya ya, ini mencapai kurang lebih ini 7 cm teman-teman nih, 7 cm dari poros ke sini ke hand grip ini ya, ini 7 cm ya. Sekarang ya setelah saya ganti ya cukup ideal nih teman-teman. Nanti kita akan ukur ya. Oke, kita gunakan ya stang yang murah aja, yang X-Force ya, X-Force saya beli di online ya. Kemudian saya gunakan juga di sini, tadinya ini remnya rem mekanik ya, rem disc mekanik, saya ganti dengan hidrolik ya, Shimano hidrolik ya. Nah, kemudian ininya juga ya, bracket untuk shifternya juga ya, saya ganti dengan Aluvio ya, yang berpasangan dengan ya Aluvio. Ini Aluvio-nya triple ya, 3 speed dan 9 speed ini. Oke. Nah di sini berpasangan dengan bukan Aluvio, malah saya beli yang agak murah aja ya, yang Acera. Ini cukup baik ya. Ini udah tipe ini shadow ya, ini kuat ya. Oke, Acera. Dan ininya FD-nya tetap teman, ini Aluvio ya, Aluvio ya. Nah ini 9 speed ya, 9 speed ini dari Aluvio juga ya, 11 ke 36 teman-teman ya. Nanti kita hitung ya ininya, gear rasionya ya. Kemudian bracketnya juga sama ya, tadi satu set. Ini kaliper bracketnya ya, ini juga Aluvio satu pasang. Ininya yang ukuran 160 mili ya, ini yang sama lah, ini Aluvio mungkin ya. Kemudian lari ke ban teman-teman ya, peleknya ya. Pelek ini merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan dengan satu set ya. Saya beli utuh ini rupanya mereka tuh punya langganan sendiri ya. Ininya Shimano ya, berpasangan dengan pelek khusus ya, ini kali ya, merek Spectra ya, merek Spectra ya, Spectra Tech ya, RRP 325 ini. Ini lumayan, ini tebal rimnya, ini cukup kuat ya. Dan ini dikepang, tapi ini selingnya berbeda ya, tidak simetris. Ini dua pasangan double ya. Ini kepangnya juga agak spesifik ya, tapi bisa kita laksanakan lah kepang seperti ini. Kemudian hal yang lain yang penting ya, saya lengkapi juga dengan hand grip teman-teman. Hand gripnya tetap ya, kita patokannya hand grip kita harus yang bentuknya gepeng ya, gepeng ini yang bertanduk ya, ini nyaman ya, kita pegang ini nyaman ya, sehingga ini enak lah ya dikendalikan ya, baik ini dalam kondisi pemegang langsung ataupun dia ke samping, supaya kita tidak pegal lah ini ya. Nah kemudian di sini kembali ke jok ya. Jok ini nanti saya akan bikin lah satu video penjelasan jok. Ini jok yang paling ideal. Saya cenderung akhirnya memilih jok seperti ini. Ini merek Velo juga ya, merek Velo Sele Royal ya, Velo Sele Royal ya. Oke, itu juga ini ada semacam kunci ya, kunci pengikat ya, selalu pakai ginian ya, sekedarnya untuk mengamankan. Ini juga, nah ini teman-teman mengenai racknya ya, racknya ini stok lama nih teman-teman, saya beli di kampung saya di Tasikmalaya. Ya, akhirnya saya, karena ini sepedanya sepeda hybrid dan touringnya saya ada yang saya jual, saya tuker-tuker ya, yang modelnya akhirnya ini masih ada, saya gunakan di sini, masih cukup bagus ya. Kemudian juga di sini spakbor ya, spakbor tuh tidak selalu ketinggalan pakai spakbor, bahkan sampai sini teman-teman.
Ini ada pelindung mudnya, pelindung lumpurnya sehingga tidak nyetar ke sini. Untuk sepeda touring ya kita lalu ya, kalau ada fluid atau periwitan apalah jenis-jenis itu ya, yang bersifat elektronik ya, saya hanya menggunakan bel biasa ya, bel standar semua rata-rata begini, karena ini ciri sepeda yang umum ya. Anak-anak pun tahu bahwa kering-kering itu adalah sepeda, maka kita ada lagu sepeda kering-kering, kering-kering ada sepeda itu karena bunyinya seperti ini. Nah, jangan dilupakan teman-teman, rata-rata sepeda touring itu sering ya membawa beban berat ya. Ya, saya selalu menginginkan standar ya. Standar ini memang ya kita harus milih standar yang ringan ya, yang ringan dari aluminium ya. Ada juga yang di tengah ya, yang di tengah di sini. Kalau di tengah sini punya kelemahan teman-teman, kita akan sulit menginikan ini, akan mentok ke ini, crank ini. Nah, lebih bagus lagi yang di tengah sini teman-teman, di bawah tengah sini yang dua ya, seperti standar motor ya, udah melipat ke situ. Nah, ini lebih kuat untuk menyangga sepeda pada saat berhenti. Itu teman-teman. Jadi hal yang penting ini jadi apa ya? Fasilitas standar lah sepeda touring. Tentunya yang dipakai oleh teman-teman semuanya. Boxnya atau bagnya juga silakan ya lengkapin dengan bag-bag yang memadai supaya semua barang-barang kita bisa terbawa ya. Dan memang juga banyak video yang menyampaikan selektif ya, kita harus benar-benar selektif membawa barang yang memang hanya barang-barang yang diperlukan aja yang bawa, karena kita akan beban ya, beban berat. Ibaratnya satu on barang pun ya yang terbawa itu akan mengurangi energi, harus dikompensasi dengan energi gas kita, apalagi pada jalan yang menanjak ya, yang ada elevasi ya, dan jalan yang berangin teman-teman, itu akan menambah beban kita. Oke teman-teman, mengenai sepeda touring kelihatannya udah lengkap ya, kita bahas ya. Pengamanan tidak ketinggalan teman-teman, ada reflektor lampu besar ya, besar, dan di depannya juga ada reflektor yang putih ya, yang putih, jangan lupa ya. Nanti kalau misalnya saya akan berjalan jauh, saya ganti dengan lampu sorot ya. Ini juga belakangnya bisa ditambah dengan lampu sorot ya. Ya gitu lah kira-kira teman-teman. Jadi semuanya ini tersusun ya dengan upgrade yang tidak terlalu banyak ya. Tapi dengan upgrade yang cukup itu sudah inilah memadai lah untuk kita bisa berjalan jauh ya. Dan jauh, jalan malam ya. Dan kemampuan uphillnya juga lumayan ya. Lumayan bagus ini. Dan hasilnya juga cukup rendah. Oke teman-teman, sekarang kita ukur teman-teman ya, naik leveling ya. Leveling biasanya yang jadi faktor kenyamanan ya teman-teman bersepeda ya, itu leveling positif ya. Itu berapa sih gitu ya yang memenuhi ya, yang enak, yang nyaman ya. Oke, mungkin ini saya ukur ya, jaraknya leveling positif ya, atau level positif antara hand grip dengan saddle di sini ya. Oke, saya ukur di sini, ini kan horizontal ya, ke sini, dari sini ke sini kira-kira jaraknya ada 14 cm teman-teman ya. Ini penting sekali teman-teman. Saya dulu memakai stang yang agak pendek ya, tetap ya stang yang modelnya kelawar ya, atau naik ke atas high race itu ya, itu kurang dari mungkin ada sekitar 10 barangkali atau 11 barangkali ya. Ini saya naikkan jadi 14, itu berbedanya jauh sekali teman-teman. Saya jadi lebih nyaman. Saya ngerasa pada saat 180 kilo ke Bandung ya, jarak-jarak 100 kilo tuh udah terasa gitu ya, punggung pegal, ini kesemutan ya, akhirnya juga ini. Nah dengan yang ini ya, saya coba perjalanan yang agak jauh juga ya, berbeda teman-teman. Bukan artinya berjalan santai ya, bukan, artinya nyaman, yang juga mempengaruhi power kita untuk bisa bertahan gitu loh. Dengan kenyamanan kita itu, tubuh kita juga merespon power yang tersimpan, yang besar gitu. Oke, tapi kalau tubuh kita menderita, tubuh kita kurang nyaman, power juga cepat drop teman-teman. Nah itulah filosofi perjalanan jauh yang sudah saya pahami karena saya sering melakukannya gitu. Oke teman-teman, kita kembali ke ukuran panjang ya, panjang stang ya.
umumnya stang itu kalau kita beli panjangnya itu ya lumayan ya. Nanti saya potong teman-teman. Ya saya potong dengan ukurannya ini ya ini 62 teman-teman. Ukurannya 62 ya. 62 jangan terlalu panjang ya. Nah 62 ya. 62 kalau terlalu panjang nanti menebak angin ya. Jadi angin itu akan menjadi hambatan pada kita sedang-sedang lah. Jadi dengan 14 cm positif ya. Ini memang punggung itu di atas 60 derajat. Kira-kira 75 mungkin ya derajat ya. Ada lagi nanya waktu di komen saya, Om, apakah nggak nembak angin ya, hambatan angin? Ya, terus terang sudut punggungnya agak tegak memang menambah hambatan angin ya. Tapi itu tidak sebanding dengan kenyamanan yang akan kita peroleh, jauh gitu loh. Jadi kita akan dapat kenyamanan yang lebih dengan hambatan angin yang menaik ya, tapi nggak signifikan ya, nggak akan terlalu terasa lah dengan sudut yang berbeda sedikit itu. Oke teman-teman, kita beranjak sekarang ke gear ratio ya, gear ratio dari sepeda ini ya. Jadi ini crank asli ya teman-teman. Ini Holotech, ini mungkin jenis Holotech yang pertama ya, yang diproduksi oleh Shimano ya, sehingga disebutnya Holotech memang, bukan HT2 ya, Holotech. Ini jenis Octaling ya, sama seperti ini teman-teman. Nah yang saya ganti itu, ini gearnya masih tetap ya, chainringnya. Yang saya ganti itu gear kedua ya, dan ketiga. Nah gear kedua ini tadinya ukuran ini 48 ya teman-teman, 48. Yang kedua itu 36 ya, yang bawah itu nggak salah 30 berapa lah di atas, 20 berapa ya, saya lupa ya. Oke, tapi saya ganti ini yang 36 saya ganti dengan 32 ya, nih yang 36 saya ganti dengan 32 ya. Nah yang kecil ini saya lupa tuh ya, sekitar 30 ya. Nah mungkin 28 ya barangkali ya, 28 barangkali ya. Nah ini saya ganti dengan ukuran yang lebih kecil sekali. Kalau mungkin pasangan yang 44 ya, 32 itu 22. Nah, saya ganti dengan yang 20. Nah, untuk pemasangan ini sudah saya bikin videonya teman-teman ya. Ini 20 tit yang ekstrim kecil ini ya. Ini harus mengikis mur pengikat ini ya. Tadinya mur pengikat seperti ini, diameter besar ya. Itu harus dikikis ya. Jadi diameter yang kecil. Kemudian di bagian supporting ini ya, tempat masuknya mur ini ya, itu perlu dikikis teman-teman supaya tidak mentok rantai yang melalui sini. Itu ada cara pengerjaannya ya. Ini juga mungkin saya peragakan nanti ya. Oke, ini nanti di video yang lain barangkali seperti ini. Tapi kalau kita membeli ya chainring ini biasanya itu dilengkapi dengan ring-ring, sehingga ini jaraknya ini tuh keluar gitu loh, keluar dengan ring dalam dan ring penutup yang luar ini, supaya ini tidak mentok gitu. Tapi dengan posisi chainring yang keluar yang 20 tit ini itu tidak menguntungkan teman-teman. Jadi renggang sehingga masuk dan keluarnya ya, pemindahannya itu kurang mulus teman-teman. Oke, inilah salah satu cara yang tidak umum dilakukan orang lain ya, yang saya lakukan, yang saya inginkan yang simple ya, tidak ini, tapi juga bisa memenuhi mekanisme yang baik. Oke teman-teman. Oke, kalau kita hitung teman-teman ya, biasa ya kalau kita ini 48 ya, 48 ke 11 itu ya, rasionya itu ini udah sering-sering saya lakukan teman-teman. 48 bagi 11. Oke. Nah, 4,36. Ini kalau kecepatan satu kali putar crank per detik ya, atau 60 rpm, cadence 60 rpm ya, kali 7,8, lumayan teman-teman, sampai 34 km per jam ini kecepatannya. Jadi ini kecepatan yang memadai ya. Bedanya dengan road bike itu hanya 2 tit teman-teman, hanya 2 tit ya, nggak masalah ya. Kalau road bike itu sampai 3,5 berapa lah. Ini ya memadai, bahkan jarang kita gunakan ini yang 48 ketemu 11 ya, berpasang dengan 11 itu jarang, kebanyakan di atas 11 ini rata-rata. Oke, yang gigi kedua juga cukup memadai perpindahannya. Nah, yang gigi terakhir, ini gigi ini tadi untuk yang high speed, ini yang low speed atau yang uphill ya. Ini giginya 20 ya, 20 dibagi dengan 36. Oke, 0,55 teman-teman. Ini sebanding dengan kalau kita menggunakan
rantai ya, menggunakan chainring 22 ya, 22 tit dengan kaset yang 40 tit teman-teman. Nah, saya cukup dengan 36, tetapi orang tidak menyangka gitu rasionya ini rendah gitu loh, karena saya menggunakan bukan yang 22 tapi yang 20 tit teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya bahas semua ya. Kondisi ini ya sekarang ya nyaman ya, nyaman dikendarai, dan rata-rata saya hanya menginginkan suatu alternatif ya, betapa ban itu ya lebih baik kita beli ban yang agak mahal ya, tapi berkualitas, karena ban itu senang ini menentukan sekali keringanan goes ya dan gesekan hambatan gliding ini. Oke, ban sedikit mahal nggak apa-apa, profilnya yang baik ya, yang ringan ya, dan ukuran teman-teman, ukuran dari besarnya atau profil ban itu sendiri ya, mungkin jarang yang itu ya, yang nyoba ya touring dengan ban ukuran 30 mili ya, atau 3 cm, jarang. Saya sudah nyoba dan hasilnya mengagumkan. Saya dapatkan sepeda seolah-olah saya naik sepeda road ya dengan rem touring. Kalau sepeda road itu bannya paling besar ya 25, 28 agak jarangnya, 25 mili ya, 25 mili. Nah, ini beda tipis ya, 28 ya ke 30 ya. Jadi seolah-olah saya menggunakan sepeda touring ini dengan keringanan sepeda road. Nah gitu teman-teman, walaupun bobotnya jauh ya, mungkin sepedanya sekitar 13 kilo lebih barangkali ya, sepeda road itu di bawah 10. Oke teman-teman, inilah satu kreativitas, satu hasil karena saya mencintai sepeda. Kemudian teman-teman juga sebagai hobi sepeda boleh coba-coba ya menggunakan ban 30 mili untuk sepeda touring. Setelah saya rasakan perbedaannya, silakan mencoba sendiri. Dan baik, sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman. Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.